Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita pada pagi ini tentang asbabun nuzul tematik, tentang mengubah arah kiblat. Ketika arah kiblat sholat kurang tepat, maka kaum muslimin harus mengubahnya sesuai dengan ukuran yang benar dan diukur oleh orang yang ahli. Kalau dulu kan orang-orang tua kita membangun masjid pakai kira-kira aja, ya. Pokoknya masjid ngadep ngulon gitu, dikira-kira. Karena masjid sana juga begitu, masjid sana begitu. Nah, padahal yang di sana belum diukur juga sebenarnya. Nah, gitu. Nah, kalau ternyata posisi arah kiblatnya kurang tepat, dia diperbaiki, disesuaikan. Namun posisi bangunan masjid tidak usah dirubah, karena yang harus dirubah cuma arah sholatnya. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Ishaq, dalam satu hadis Ibnu Ishaq berkata, Ismail bin Khalid memberitahu saya dari Abu Ishaq, dari Al-Barra, dia berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis. Ketika itu beliau sering melihat ke arah langit, menanti-nanti perintah Allah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil maksudnya, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ketika arah kiblat diubah, timbul keraguan tentang sholat yang sudah dilakukan sebelumnya. Sholat kita yang dulu-dulu jadi bagaimana tuh? Nah, kira-kira begitu. Kalau sekarang ini harus diubah kiblatnya, orang-orang tua kita bagaimana yang dulu? Apa jadi nggak sah?
Dan bagaimana pula dengan orang yang sudah meninggal dunia? Hal ini memang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, maksudnya Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Pelajaran yang kita ambil dari kisah dan ayat ini adalah, pertama, arah kiblat yang benar harus ditetapkan pada masjid kita masing-masing agar tidak ada keraguan dalam melaksanakan sholat. Kalau kita sudah ukur ulang, sudah mantap, udah kesini arah kiblat kita, jangan ragu-ragu. Bila posisi masjid tidak secara langsung menghadap kiblat setelah dilakukan pengukuran ulang, maka bukan masjid yang harus dipugar, tapi arah sholat saja yang harus disempurnakan. Meskipun kadang-kadang akhirnya di dalam dari segi posisi estetika jadi kurang enak gitu, jadi miring-miring posisi. Tapi kan bukan kita ngikuti bangunan, tapi kita mengikuti arah kiblat. Kalau di rumah kita, misalnya kita sholat, umpama posisi kamar kita lalu membuat posisi sholat jadi agak miring ke kanan, umpama, kan bukan soal miring ke kanannya. Jangan terus ketika kita lagi ke rumah orang lain, kita ditunjuki sama tuan rumahnya, sholat agak ke kiri pak ngadepnya, nah gitu misalnya. Lo di rumah gua ke kanan, lah ini kan posisi rumahnya beda-beda, gitu. Maka kalau ada orang sholat tapi posisinya tidak sesuai, ya disesuaikan meskipun sholat sedang berlangsung. Saya juga pernah ngalami. Waktu itu saya lagi ke Lembata. Lembata di mana? Di Nusa Tenggara Timur. Saya menginap di rumah seorang ustadz di situ. Lalu mau sholat duha. Kalau sholat subuh kan di masjid. Waktu sholat duha di rumah itu nggak ada
bapaknya, nggak ada ibunya, yang ada anaknya yang masih kecil. Nah, kalau sholat menghadap kemana? Ditunjukkan menghadap ke sana gitu, menghadap ke sana. Ya sudah, saya sholat menghadap ke sana. Ketika sholat baru dapat 1 rakaat gitu, itu tuan rumahnya pulang, melihat saya sholat menghadap ke sana, itu kan posisinya salah, sehingga diarahkan ke arah yang sebenarnya. Ya nggak apa-apa, lagi sholat kita berubah posisi karena kiblatnya tidak sesuai. Bukan sholat jadi diberhentiin, dibatalin, nggak usah dibatalkan, terusin aja. Tapi yang semula menghadap ke sana sekarang menghadap ke sini, disesuaikan. Jadi bukan bangunannya yang harus dipugar, tapi arah sholatnya. Yang kedua, hikmah penentuan Ka'bah sebagai arah yang dituju oleh orang yang sholat adalah menyatukan perasaan mereka. Rasulullah itu lebih suka kalau sholat itu menghadap ke Ka'bah. Sebab waktu di Mekah memang sholatnya ngadep Ka'bah, tapi ketika di Madinah sholatnya ke arah Masjidil Aqsa. Kalau bicara perasaan, enakan menghadap Ka'bah gitu. Emang dari dulu juga sudah menghadap Ka'bah. Tapi Rasulullah itu tunduk kepada ketentuan Allah. Bukan soal enak dan nggak enak. Tapi Allah kan tahu perasaan orang, apalagi Nabi, sehingga Allah mengubahnya ke arah Ka'bah itu, menyatukan perasaan mereka dan membatasi tujuan kepada zat Tuhan yang suci sebagai simbol kehadirannya. Sehingga dengan sholat menghadap Ka'bah, perasaan kita sudah sama, kemudian menyatukan, membatasi tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan di Masjidil Haram, maka semua orang sholatnya tertuju kepada Ka'bah, tertuju kepada Ka'bah sebagai simbol. Jadi bukan menyembah Ka'bah, bukan, tapi dia sebagai simbol menyatukan perasaan, menyatukan arah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ke satu titik ini, yang dari sana menghadap ke sini, yang dari sini menghadap ke, terus begitu semua. Yang ketiga, bila arah kiblat disesuaikan, maka orang-orang terdahulu yang sudah sholat dengan arah kiblat yang lama tidak perlu dipersoalkan, karena tidak diragukan bahwa sholat mereka yang lalu itu juga sudah sah. Ini kan kadang-kadang di masjid ketika diukur ulang posisi kiblat ternyata tidak sesuai, lalu sekarang mau disesuaikan, itu orang ribut. Nah, kalau kita sekarang sholatnya menghadap seperti ini, yang dulu bagaimana? Apa enggak sah? Ribut. Ya kalau kita masih bisa memperbaiki, lah orang-orang tua kita yang sudah meninggal bagaimana? Apa selama itu mereka sholatnya dianggap tidak sah? Ya tidak begitu. Karena niatnya sudah menghadap kiblat. Niat di dalam sholat itu kan sudah menghadap kiblat. Bahwa sekarang harus disempurnakan, disesuaikan,
ya nggak ada masalah. Nah, disinilah menjadi penting bagi kita semua bahwa sholat itu mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya karena Allah, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Maka kalau kita mendapati ada orang sholat tidak sesuai, sebab kadang-kadang orang sudah di lingkungan Masjidil Haram juga nggak sesuai juga. Misalnya dia kalau dapat tempat di luar, dia ngadepnya ke tembok, kan begitu. Emang di kampungnya begitu. Sebab kalau di kampungnya kan satu arah tuh, sehingga kalau dia dapat di luar, dia menghadapnya ke tembok. Nah, orang ini misalnya nih di masjid ini, dia baru datang, umpama dia nggak memperhatikan bagaimana di dalam ini, bahwa di sini ada garis-garis sap menghadap ke sini. Dia sholatnya di luar situ, di teras itu. Di teras itu karena dia pikir sholat tuh ngadep sana, so pintunya dari sana. Pintunya dari sana, dia pikir itu sana itu di belakang itu. Jadi dia sholat di situ ngadep ke sini, mungkin aja kan. Nah, dulu di Mekah itu saya mendapati ada orang begitu. Dia sholat menghadap tembok luar, padahal Ka'bahnya ada di sini, gitu, ada di tengah. Yang mestinya dari luar tembok itu dia ngadepnya ke sini, gitu. Tapi dia ngadepnya ke sini, ngikuti tembok. Ada lagi orang sholat ngikuti posisi sajadah. Ngikuti posisi sajadah bagaimana? Kadang-kadang di tempat-tempat umum seperti di musola SPBU, di restoran, ketika masuk ke musola itu, misalnya kan Ka'bah kiblat ngadep ke sini. Cuma kan orang sholat kalau sajadahnya satu, kadang-kadang dia pakai buat berdua, sehingga posisi sajadahnya dimiringin begini misalnya, dimiringin begini, ini kan dia sholat sini ngadep sini, ya. Lah melihat sajadah posisinya miring, menghadapnya ke sini, jadi ke utara kalau begitu. Itu namanya ngikuti sajadah. Sebab di tempat itu tidak ada garis sap. Di musola seperti itu nggak ada garis sap, terus nggak pakai karpet permanen, yang ada cuma sajadah. Di tempat-tempat tertentu biasanya ditulis arah kiblat gitu, atau kasih tanda panah, atau di atasnya ada tanda panah. Ini nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda itu. Dia ngikuti sajadah, sholat sendirian. Akhirnya dia menghadap ke utara. Jangan pakai patokan sajadah begitu. Maka kalau dia ragu atau dia tidak tahu, bukan ragu, emang nggak tahu, nggak ada tanda-tanda itu. Yang ada cuma posisi sajadah. Maka dia mesti nanya sama orang yang ada di situ. Kalau nggak ada orang yang ditanya, ya sudah, dia misalnya tadi akhirnya sholat menghadap ke utara. Ketika lagi sholat menghadap ke utara, lalu ada orang datang mau ikut sholat, dan dia tahu bahwa ini arah kiblatnya salah, dirubah posisinya, posisi orangnya dirubah. Maka orang yang diubah posisinya itu harus ngikuti. Jangan dia marah, posisinya diubah, gue lagi sholat digeser-geser.
Dia tidak boleh, ngikuti aja. Nah begitu. Inilah pembicaraan soal arah kiblat yang sesuai. Sekarang kita sudah punya aplikasi. Jadi kalau nggak tahu mana arah kiblat, ya buka aplikasi yang ada arah kiblat. Biasanya kalau di HP itu kan ada aplikasi jadwal sholat misalnya, di situ sudah ada posisi Ka'bah itu di mana. Itu kemudahan teknologi zaman sekarang, kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau kita tidak tahu, kita pakai keyakinan. Yakin saya sudah ini ngadep sini, karena nggak tahu, nggak punya kompas misalnya, dia cuma lihat tanda-tanda alam. Misalnya sinar matahari, udah dia yakin. Sholat. Nah, pada saat dia sedang sholat ternyata salah posisi kiblatnya, diperbaiki oleh orang setempat, ya dia ngikuti orang setempat itu. Baik, silahkan, ada yang mau bertanya? Bagaimana Pak? Bentar, sebentar ya. YouTube ikan direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya untuk kelanjutan yang tadi, apabila sudah salah arah kita dan sudah selesai sholatnya, orang yang baru datang bilang kamu salah, harus kita ulang atau bagaimana? Sebelum. Ya kalau sudah selesai nggak ada masalah, namanya juga udah selesai, nggak mesti diulang. Karena niat kita sudah menghadap kiblat di dalam sholat. Ini kalau pada saat sedang sholat kita diubah posisinya, kalau udah selesai sudah gitu. Tapi kalau merasa ragu mau diulang ya silahkan. Namanya juga ragu, karena orang tidak boleh berada dalam keraguan. Bahkan kita tahu ini bukan arah kiblat, tapi kita tidak memungkinkan menghadap kiblat, ya maka kita niatnya itu yang dinilai menghadap kiblat. Misalnya orang sakit, dirawat di rumah sakit, dia sholatnya sambil berbaring di tempat tidur. Ngomong-ngomong, tempat tidur di rumah sakit menghadap kiblat nggak kalau kita sholat? Iya, hadapnya ke arah utara selatan misalnya, nggak menghadap kiblat. Tapi nggak mungkin diubah-ubah posisinya. Kenapa? Karena ini ada selang, arahnya apa? Selang itu ditempelkannya di tembok gitu, susah diubah-ubah. Saya juga tidak tahu kalau rumah sakit Islam apakah disesuaikan kalau nanti pasien ini sholatnya sambil berbaring, itu udah pas belum ke posisi kiblatnya. Nah, gitu. Begitu Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Dia di posisi kiblat yang salah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, kalau kita di Masjidil Haram, memang kita kalau sholat itu menghadap ke Ka'bah. Nah sekarang bagaimana kalau kita sholatnya di masjid-masjid di Indonesia misalnya gitu ya? Ada beberapa atau banyak orang yang sholatnya itu menghadapnya ke tembok begitu. Nah, apakah ada hukuman misalnya salah gitu? Karena kalau kita pelajari dari pelajaran sholat, kalau kita sholat itu tujuan pandangan kita ke arah tempat di mana kita sujud. Tapi ini
pandangannya selalu ke tembok gitu. Ya. Kecuali kalau pada waktu sujud saja dia Iya. melihat ke tempat sujud. Terima kasih Ustaz. Baik. Kalau kita sholat, masjid-masjid kita sudah ke arah kiblat. Arah kiblat tuh di sini, dari situ. Lalu kita dapatnya di Serambi, di teras, di situ tembok. Lalu kita sholat ke arah sininya menghadap tembok. Ya kalau sholat mah tetap menghadap kiblat, bukan menghadap tembok. Maka kalau kita sholat, bagus pandangan mata kita itu diarahkannya ke tempat sujud. Jadi menunduk ke tempat sujud. Kalau imam kita sudah hafal Al-Quran, jadi dia nggak ada masalah. Tapi kan ada masjid-masjid ingin agar misalnya sholat tarawih bacaannya variatif. Bacaannya kan banyak tuh mestinya. Jangan cuma Al-Hakumut, Wal Asri gitu. Tapi pengennya bacanya Al-Baqarah, apa Ali Imran gitu. Imamnya nggak hafal. Karena imamnya nggak hafal, itu dipasang Quran yang besar, lebih besar dari ini, 1,5 ini. Dipasang di depan imam. Jadi imamnya melihat Al-Quran, ya nggak apa-apa. Maka kita sebagai makmum itu menghadapnya ke tempat kita sujud, menunduk, jangan menerawang. Maka bagus masjid itu kalau bagian depannya tertutup. Lah kalau di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru itu kan bagian depannya jendela, jendelanya terbuka. Meskipun kita nunduk, masjid itu 2 lantai, di lantai 2 meskipun kita nunduk kelihatan juga ada orang jalan. Yang jalan cewek lagi. Gitu. Jadi mestinya ditutup. Jadi ketika orang menunduk, dia nggak melihat keluar pandangan. Lah masalah kemudian memang orang nggak konsentrasi kalau sholat, meskipun udah di belakang, bukannya nunduk, dia ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Ya. Itu bisa mengganggu kita di dalam sholat. Jadi patokannya ya jangan tembok. Kalau di masjid sini orang sholat di luar ruangan ini, nah itu jangan patokannya tembok, lihat itu. Makanya di bagian luar situ kalau ada orang yang datang sendiri itu sudah diarahkan, posisi karpet ada di situ menghadap kiblat. Karena kadang di bagian luar itu bukannya karpet tapi hambal itu ya, hambal, nggak ada garis sap. Maka di bagian luar dikasih tahu arah kiblatnya, karena mungkin ada orang mampir, dia nggak tahu. Nah, apalagi kalau masjid itu awalnya bukan bangunan masjid. Kalau di Eropa, di Amerika, di Australia itu bangunannya bekas gereja. Bangunan bekas gereja. Tapi di masjid yang saya sholat pada bangunan bekas gereja, ternyata posisi karpetnya lurus aja tuh, nggak miring. Iya, nggak miring. Pernah di Belanda pas itu, arah kiblat itu pas, nggak miring posisi karpetnya. Di Sydney saya pernah juga, itu pas, nggak miring. Begitu. Baik, ada lagi? Ada lagi? Ini mana? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Saya pernah membaca
bahwa arah kiblat itu tiap tahun akan terkoreksi. Pergeseran bumi itu ada pergeseran dalam berapa derajat tiap tahun. Apakah memang itu betul atau gimana, Ustaz? Kalau begitu kan memang berarti tiap tahun kita rubah ini arah kiblat di Masjid Al-Manar ini. Ya. Makasih, Pak Ustaz. Saya pernah juga mendapat informasi seperti itu, dan ini kan harus kita tanyakan kepada ahli bumi. Dulu masih ada pelajaran namanya ilmu bumi. Ilmu bumi. Sekarang apa namanya? Geologi. Apa betul? Nah, sehingga waktu itu oleh Kementerian Agama dibentuk tim mengukur arah kiblat, sehingga di Kanwil, di Kandepag, Kemenag, di tingkat kabupaten kota itu ada timnya. KUA juga boleh ditanya soal itu. Arah kiblatnya diukur ulang sehingga ada perubahan-perubahan. Ya, saya tidak tahu persis apakah memang begitu terjadi pergeseran sampai kita harus mengukur ulang arah kiblat. Misalnya masa kiblatnya berlaku selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Yang ada adalah kalau di Jakarta itu penurunan permukaan tanah. Jadi kita ini mengalami penurunan berapa senti setiap tahun karena di dalam bumi kita ini air itu sudah berkurang. Air berkurang. Kan mestinya air hujan itu menyerap ke dalam bumi. Cuma tidak terserap oleh bumi, sehingga di bumi ini, di bumi Jakarta ini mengalami kekosongan, dan itu mengakibatkan ada penurunan permukaan tanah. Kita sih mungkin nggak begitu terasa di sini, tapi di sekitar Jakarta Utara itu ada terasa. Satu, banjir rob. Yang kedua, pintu yang tadinya nyampe di atas kepala kok sekarang udah ngepas dengan kepala gitu. Ada yang begitu. Iya, bukan karena orangnya lebih tinggi. Pintunya sekarang sudah lebih pendek. Karena permukaan tanah yang turun. Efek berikutnya, karena di dalam bumi ini ada kekosongan, nggak ada air, akhirnya air laut merembes. Sedikit-sedikit air laut merembes. Akhirnya apa? Kemayoran, Senen itu sudah airnya udah terasa asin. Begitu. Kalau di Jakarta Barat, Cengkareng itu udah nyampe di Cengkareng. Jakarta Utara udah nyampe ke Jakarta Pusat. Itu rembesan-rembesan air laut. Karenanya harus ada penyerapan air ke dalam bumi, sehingga pada masa Pak Anies Baswedan jadi gubernur itu dikembangkan namanya biopori, biar supaya air hujan masuk ke dalam tanah. Lubang-lubang kecil itu biopori itu. Dalam perkembangan berikutnya bikin sumur resapan. Nah, nanti boleh kita tanya kepada ahli bumi, apakah betul dengan sebab terjadinya gempa bumi itu mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah, mengakibatkan ada arah yang berubah. Kalau kejadian gempa dan eupaksi ya di Palu
itu kan tanah betul-betul berubah, bergeser. Tanah bergeser. Bukan longsor. Nah, kalau longsor kan tanah yang di atas turun ke bawah. Tapi kalau yang di Palu itu tanah yang di sana bergeser kemari, yang di sini ambles. Sehingga waktu itu terjadi ada rumah pindah lebih dari 100 meter. Rumah itu pindah lebih dari 100 meter. Dia tidak mengalami kerusakan yang besar, cuma dia pindah. Rumah gua udah di sini, tadinya di sono. Nah, lah sekarang jadinya rumah gua ini di tanah siapa ini? Nah, itu lebih dari 100 meter. Sementara rumah-rumah yang di sini ambles. Ada kali se-RW itu. Sehingga tempat ini nggak boleh dibangun dan akhirnya menjadi objek wisata. Jadi orang-orang kalau berkunjung ke Palu, itu datang ke situ melihat rumah yang pindah posisi. Baik, begitu Pak. Iya, saya kira sebagai terakhir, saya mau tanya juga Ustaz. Jadi nggak mendapat. Pertanyaannya, insya Allah ini ada ketentuan dari Allah ya, bahwa biasanya wahyu itu turun mutlak, sudah nggak ada tawar-menawar lagi. Seperti halnya juga Isra Mi'raj dengan tawar-menawar waktu sholat dari 50 turun 15. Nah ini juga dari kiblat berarah ke Aqsa, balik lagi ke apa nggak konsisten. Jadi bukan pertanyaan kenapa, karena kita tidak boleh bertanya kenapa. Jadi apa hikmah dari ketentuan-ketentuan ini yang mengikuti kemauan Rasulullah atau gimana? Mohon maaf. Jadi itu ya satu pertanyaannya. Yang pertanyaan kedua, ini di luar masalah kiblat, tapi masalah sholat juga. Saya waktu di Arab di Jeddah, di Islamic Centernya itu ada gedung, bukan masjid jadinya, gedung 4 tingkat di Islamic Center tersebut. Jadi kita sholat itu dijadikan masjid, di atas paling lantai 4 dan lantai 2-nya mengikut sholat dari lantai 4 itu. Nah, apakah ini ketentuan ini ada hukum kita benar atau tidak? Karena kita situ ngikut-ngikut aja nih, karena Islamic Center banyak sekse di situ, apa orang-orang alim di sini. Nah, kita ngikut. Nah, apakah betul bisa ngikut nggak dari lantai 4, terus ada lantai 3 kosong buat kantor, lantai 2-nya dibuat berjamaah dari lantai yang 4 itu. Sholat Jumat gitu ya. Saya tiap Jumat dari situ saya ikut aja. Nggak sempat bertanya juga saat itu. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemindahan arah kiblat ini adalah ujian. Ujian buat Nabi, ujian buat kaum muslimin, ujian buat orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu lebih suka kalau orang Islam itu sholat ke Masjidil Aqsa. Tapi Allah mengubahnya. Kalau mereka betul-betul menerima Allah sebagai Tuhan, maka mereka pun terima perubahan itu. Ujian buat mereka. Ternyata mereka nggak mau terima. Emang dari awal mereka memang tidak mau menerima Muhammad sebagai Rasul. Dari awal emang udah begitu. Orang-orang kafir Quraisy emang nggak mau terima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka Nabi itu dulu kan suka mengusap Hajar Aswad gitu. Orang kafir menawarkan, kan di dinding Ka'bah itu ada patung-patung juga. Usap juga dong yang ini nih gitu. Usap juga yang ini, nanti saya masuk Islam dah pokoknya. Kalau ente ya Muhammad mau ngusap yang ini, patung-patung ini, nanti kami masuk Islam deh gitu. Padahal
mereka nggak ada niat mau masuk Islam, cuma ingin menjebak Nabi saja, sehingga Nabi mau ngusap-ngusap patung yang mereka sembah sebagaimana mengusap Hajar Aswad. Nah, gitu. Oleh karenanya dulu Umar bin Khattab ketika mendapati Nabi mencium Hajar Aswad, Umar juga mencium, lalu dia mencium tetap meluruskan niatnya, membersihkan hatinya dari pengkultusan kepada batu, sehingga dia mengatakan, kalau pakai bahasa kita, wahai Hajar Aswad, kalau Rasul tidak mencium kamu, saya ngapain amat. Nah gitu. Kalau boleh pakai bahasa bebasnya begitu. Nah, karena Rasul mencium kamu, saya mencium kamu juga. Ini namanya mengikuti Nabi. Enggak ada sama sekali unsur pengkultusan kepada batu. Jadi ini ujian orang Yahudi Nasrani yang sudah tahu tentang Nabi Muhammad dengan segala misinya, dia mau nggak terima ini? Ternyata nggak mau terima. Dia menuduh Islam itu tidak konsisten. Masa berubah-berubah arah kiblat? Nah, gitu. Itu kan hak Allah, bukan haknya Nabi. Nabi mah terima aja apa yang menjadi ketentuan Allah. Sekaligus Allah Maha tahu tentang hati orang, termasuk Nabi Muhammad. Sebab kalau orang sudah biasa menghadap Ka'bah, sekarang sholat tidak menghadap Ka'bah, itu ada rasa yang berbeda. Tapi karena Nabi itu tunduk pada ketentuan Allah, ya laksanakan aja ketentuan Allah, nggak boleh ngikuti perasaan. Kalau perasaan nggak enak, mendingan gua nggak sholat, nah gitu. Kan kadang-kadang ada orang juga begitu. Ada orang nih, ini kejadian. Dia biasa kalau sholat itu pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. Terus kan dia baru pulang nih, rumahnya agak jauh juga dari masjid. Ketika lewat masjid, udah azan, ayo kenapa jadi mau pulang? Udah waktunya sholat. Nggak enak begini, nggak enak begini. Itu kan namanya ngikuti perasaan. Udah gitu kadang-kadang ada orang berkomentar, lu yang bener aja sholat begini pakaian. Padahal udah bener, pakai celana panjang, pakai baju, pakai kaos gitu kan, ya, pakai kaos. Karena dia baru pulang dari mana gitu, pakai pet, bukan pakai peci. Ya nggak apa-apa, yang begini udah boleh sholat. Nggak enak, pulang dia, nggak balik lagi ke masjid. Padahal dia ngelewatin masjid tadi tuh. Nah begitu. Kalau yang saya pahami, sholat berjamaah itu kan safnya harus menyambung. Kalau dia 2 lantai, ya masih di situ juga 2 lantainya. Tapi kalau lantai 4 tempat sholat, lantai 2 pertokoan atau perkantoran, lantai 2, lantai 4, lantai 3, lantai 2 kosong, orang sholat, tapi imamnya di lantai 4. Ya mungkin ulama di situ membolehkan kalau tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. Yang tidak benar
saya nggak tahu juga ya, hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram itu ada tempat sholat juga tuh di hotel itu. Iya, lah dia nggak turun ke masjid, nggak turun ke Masjidil Haram, dia sholat aja di atas, imamnya di Masjidil Haram. Memang kelihatan Ka'bahnya. Saya tidak tahu kalau fatwanya bagaimana. Iya, mestinya dia turun ke bawah. Dulu ya, waktu masih lama, tahu dulu kan saya haji tahun 98. Haji saya 98. ONH-nya waktu itu 8,8. Kan Krismon tuh pulangnya reformasi kan. Nah, itu waktu itu Menteri Agamanya Pak Quraisy Shihab yang cuma 2 bulan apa 3 bulan jadi menteri itu. Nah, itu waktu mau sholat Jumat di Masjidil Haram itu udah ditutup penuh. Pintu masuk ke masjid itu udah ditutup, yang ada halaman. Halaman itu kan panas gitu. Banyak orang di halaman. Nah, cobalah mungkin di Hotel Hilton tuh, coba masuk ke Hotel Hilton. Ternyata Hotel Hilton itu penuh. Di lantai bawah itu penuh. Kemudian coba lantai 2. Lantai 2 itu pertokoan, kios-kios gitu. Kan ada lorong-lorongnya tuh kios. Ada orang gelar sejadah di situ, ya sudah di sini aja. Gitu. Yang jadi masalah kemudian ini nanti pada waktu khutbah kedengeran apa enggak di sini ya? Lalu nanya sama penjaga kios di situ. Kedengeran gak nih kalau khutbah di sini nanti? Oh iya kedengeran. Jadi speaker Masjidil Haram itu nyambung ke hotel-hotel sekitar. Nah itu begitu. Ya udah di situ penuh, di lorong-lorong itu penuh. Memang daya tampung Masjidil Haram sudah tidak cukup. Nah itu masih mungkin. Jadi lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 gitu. Iya, harus lihat dulu, jangan langsung ke lantai 5. Karena lantai 5 AC-nya lebih adem misalnya gitu. Jangan begitu. Lah kalau di Tanah Abang, misalnya di Tanah Abang paling atas ada masjid. Lantai berapa itu Tanah Abang? Masjidnya. Lantai 7. Paling atas masjid. Ya penuh dulu. Kalau udah penuh, nggak mungkin lagi kita sholat di situ, baru ke lantai berikutnya. Jangan males naik, dia dari lantai 3 samping tokonya. Jangan begitu. Baik. Ada lagi? Ya silakan. Jadi kan ada beberapa fenomena kan kalau jamaah itu ada yang walaupun kiblatnya jadi tetap ke kanan dikit gitu. Jadi ya ada 1-2 orang lah yang tetap pokoknya walaupun yang lain lurus dia ambil kanan gitu. Mungkin apakah dia percaya atau kurang afdol gitu. Belum menggeser kanan. Ya kan bukan soal kanan atau kiri atau lurus, tapi posisi pasnya bagaimana. Karena misalnya begini, menurut pengurus masjid, berdasarkan ukuran yang dilakukan oleh pengurus masjid, itu sapnya begini. Misalnya sapnya begini. Tapi ada jamaah ini kurang ke kanan. Akhirnya dia kalau sholat tetap aja ngambil posisi yang pas buat dia, karena dia lebih ke kanan daripada umumnya jamaah. Sehingga dia ngambil posisi sebelah sana misalnya, paling pinggir. Ya nggak begitu juga, nggak pas. Jadi
Makanya ngukurnya harus sama-sama disaksikan oleh jamaah. Kalau kata yang ahli udah begini, beginilah. Nah, tapi kalau kata yang ahli umpama nih, masjid ini masih kurang kanan, ya sudah, karena ke arah kanan lagi sedikit. Meskipun karpetnya baru, udah digaris-garis begini, oh, gitu. Seandainya diukur ternyata harus lebih ke kanan lagi, 5 derajat misalnya dari yang ukuran sekarang, ya geser lagi. Geser itu geser orangnya, bukan geser karpetnya. Cuma kurang enak aja kitanya, nah, gitu. Nah itu yang kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan begitu. Saya di satu masjid itu kan sapnya dulu lurus begini sesuai dengan ukuran tembok itu. Terus ketika saya ceramah di situ lagi, khutbah di situ lagi, miring ke kanan, sehingga posisi karpet itu miring-miring. Nah, entah mengapa dalam perkembangan berikutnya saya khutbah lagi di situ lurus lagi, pas lagi mau ukuran tembok. Ganti pengurus. Iya. Iya, saya sih nggak banyak tanya. Ya. Jadi ini bukan kebijakan pengurus, bukan selera pengurus, tapi ukuran yang benar menurut ketentuan. Sekarang mestinya sudah tidak usah ribut-ribut lagi karena sudah ada aplikasinya. Kalau aplikasi masih kurang mantep, undang dari Kementerian Agama, mereka sudah dipersiapkan untuk mengukur ulang arah kiblat. Nanti dikasih sertifikat dari Kementerian Agama. Lah, kalau merasa perlu, apakah tiap tahun perlu dicek ulang lagi? Ya silakan. Masa arah kiblat ada periodenya? Ya, itu berarti harus ditanya kepada ahli bumi, bukan kepada saya yang tidak ahli urusan bumi, ya gitu. Baik, begitu. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.